Sumeria merupakan peradaban paling awal yang diketahui di wilayah historis Mesopotamia Selatan, yaitu Irak Selatan zaman modern. Selama zaman Kalkolitik dan perunggu awal, dan bisa dibilang salah satu peradaban pertama di dunia bersama dengan Mesir kuno dan lembah Indus. Hidup di sepanjang lembah Tigris dan Efrat, petani Sumeria mampu menumbuhkan banyak biji-bijian dan tanaman lain, surplus yang memungkinkan mereka untuk tetap menetap di satu tempat. Proto-writing di zaman prasejarah penanggalan mundur ke 3000 sebelum Masehi. Naskah paling awal berasal dari kota Uruk dan Jamdetnas dan penanggalan mundur ke 3300 sebelum Masehi. Tulisan-tulisan paku awal muncul pada 3000 sebelum Masehi. Para sejarawan modern telah menyarankan bahwa Sumeria pertama kali secara permanen diselesaikan antara 5500 dan 4000 sebelum Masehi oleh orang-orang Asia Barat yang berbicara bahasa Sumeria, menunjuk pada nama-nama kota, sungai, pekerjaan dasar, dan lain-lain sebagai bukti sebuah isolat bahasa aglutinatif. Jika ini benar, maka Sumeria ini adalah keturunan Adam dengan catatan Kain bukanlah anak Adam yang pertama. Dan catatan Tanakh Masoret menyatakan Adam diciptakan pada 4124 sebelum Masehi. Sedangkan 2 atau 3 kodeks lain menunjukkan Adam diciptakan pada sekitar 4656 sebelum Masehi. Jadi peradaban Sumeria kuno ini berada antara rentang waktu Adam hingga banjir zaman Nuh. Menurut teks Masoret 2368 sebelum Masehi, menurut kodeks lain 3000 sebelum Masehi. Yang mana kemudian peradaban ini dimusnahkan Tuhan dengan air bah. Selama milenium ketiga sebelum Masehi, simbiosis budaya yang dekat dikembangkan antara bangsa Sumeria yang berbicara dengan bahasa yang terisolasi dan para pembicara Akkadia yang mencakup bilingualisme yang meluas. Menurut Alkitab, bahasa seluruh manusia adalah satu sampai dengan keruntuhan Menara Babel 2600 sebelum Masehi. Sumeria ditaklukkan oleh raja berbahasa Semit Kekaisaran Akkadia sekitar 2270 sebelum Masehi, kronologi pendek. Tetapi Sumeria berlanjut sebagai bahasa suci. Sebagai pemercaya Alkitab, saya berpendapat bahwa bangsa Akkadia berbahasa Semit mengambil alih sisa-sisa peradaban Sumeria kuno. Jadi tidak ada penaklukan dalam hal ini. Sebab sebelum keruntuhan Menara Babel, semua manusia tinggal di satu wilayah, yaitu Shinear. Hukum Sumeria asli muncul kembali sekitar 1 abad di dinasti ketiga Ur, sekitar tahun 2100 hingga 2000 sebelum Masehi. Tetapi bahasa Akkadia juga tetap digunakan. Oke, itu sekilas tentang penanggalan peradaban Sumeria kuno dan Akkadia kita perbandingkan terhadap Alkitab. Selanjutnya kita pelajari peninggalan mereka berupa 14 tablet Enki. Dipercaya bahwa sekitar 445.000 tahun yang lalu, astronot kuno dari planet lain di kosmos datang ke bumi untuk mencari emas. Dalam 14 tablet Enki, sejarah Anunnaki dijelaskan dengan sangat rinci. Tablet juga menawarkan wawasan tentang asal mula kehidupan dan bagaimana peradaban di bumi muncul. Alkitab mengajarkan bahwa benar ada peradaban sebelum penciptaan Adam 4656 sebelum Masehi yang menjadi reruntuhan dan tak berpenghuni, dan bahwa antikristus atau iblis memang telah mengelilingi bumi melintasi zaman. Astronot kuno ini mendarat di salah satu lautan bumi dan mendirikan Eridu, rumah di tempat yang jauh atau home in the faraway. Menurut terjemahan penulis dan peneliti Zacharias Sitchin, misi eksplorasi awal di bumi berkembang menjadi misi penuh, di mana apa yang disebut Anunnaki mendirikan pusat operasi di bumi, bulan, dan bahkan Mars. Akhirnya Anunnaki kekurangan tenaga kerja, jadi mereka menggunakan rekayasa genetika untuk merancang pekerja primitif, alias Homo sapiens. Kitab Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan biarkan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Iblis hendak menanamkan pada manusia bahwa iblislah yang telah menciptakan manusia. Namun banyak ilmuwan dan teolog mulai menyadari bahwa kisah-kisah Alkitab tentang penciptaan, tentang Adam dan Hawa, Taman Eden, ruang angkasa, Menara Babel, sebenarnya adalah teks kuno yang ditulis ribuan tahun sebelumnya di Mesopotamia kuno oleh orang Sumeria kuno.
Alkitab menyatakan bahwa Musa mendapat hikmat orang Mesir. Jadi kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa mengambil referensi dan hikmat orang Mesir, yaitu keturunan Misraim. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Adapun bahasa Akadia termasuk dalam rumpun bahasa Semitik Timur, yaitu rumpun bahasa keturunan Sem. Misraim kuno adalah kaum keturunan Ham. Jadi Musa memperoleh informasi bukan dari Akadia, melainkan dari Mesir. Tidak ada alasan bagi teolog untuk menyimpulkan bahwa kitab Kejadian bersumber dari Sumeria. Kejadian 10 ayat 6 dan 22. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Adapun Ham mewarisi kisah penciptaan itu dari Nuh pada garis keturunan Set. Sedangkan berdasarkan penanggalannya, peradaban Sumeria kuno harusnya sudah ada sebelum Kain dilahirkan. Jadi kisah penciptaan palsu ini sudah ada sebelum Kain dilahirkan. Orang Sumeria kuno di sisi lain mengklaim bahwa mereka memperoleh pengetahuan mereka tentang kejadian masa lalu dari ajaran dan tulisan Anunnaki, mereka yang datang dari surga ke bumi. Tablet pertama, Lord Enki. Bab 1.1. Tablet ini menjelaskan apa yang nampak bagi kita sebuah perang atom di bumi antara para Anunnaki. Angin yang jahat berbicara tentang awan radioaktif yang membunuh semua orang, para dewa dan umat manusia. Salah satu bagian yang sangat menarik adalah mengatakan itu adalah hal terburuk yang terjadi sejak banjir. Bab 1.2. Tablet ini berbicara tentang masa lalu di planet Nibiru. Rumah Anunnaki ini menyebutkan atmosfer dan vegetasi planet yang tebal. Siklusnya mengelilingi matahari dengan periode panas dan dingin. Selama periode dingin, panas di dalam planet membuat hangat Nibiru. Perselisihan dimulai yang berakhir dengan penggunaan apa yang kita anggap bom atom. Ini menghancurkan planet mereka. Kemudian perdamaian dibuat dan sebuah kerajaan didirikan untuk seluruh planet, satu pemerintahan dunia. Bab 1.3. Tablet ini bercerita tentang garis keturunan raja di Nibiru. Ini menceritakan tentang pernikahan para raja, bahkan menikahi anak saudaranya. Bab 1.4. Video tablet ini muncul di planet Anunnaki yang bermasalah dengan sungsang di atmosfer mereka. Jawabannya adalah menempatkan emas bubuk halus di atmosfer bagian atas untuk melakukan perbaikan. Keputusan ini tidak dibuat sampai terjadi perkelahian di antara mereka yang berakhir dengan pembunuhan raja. Saudara membunuh saudara seperti cerita Kain dan Habel. Bab 1.5. Tablet ini berisi tentang Dewan Anunnaki yang memutuskan Anunnaki yang membunuh sang raja yang adalah kerabat jauhnya harus diberi tahta. Bahkan tidak ada hukuman yang dipertimbangkan untuk membunuh raja. Bab 1.6. Bagian ini merinci bagaimana sang raja mencoba untuk menyembuhkan atmosfer planet dengan meledakkan bom atom di gunung berapi. Tidak ada gunanya dan Anunnaki tidak senang. Orang berikutnya yang cocok untuk takhta menantang sang raja dan mengalahkannya dalam pertandingan gulat. Raja lolos dari Anunnaki dengan melompat ke dalam pesawat ruang angkasa dan menuju ke bumi, hampir seperti cerita setan atau malaikat yang terjatuh. Alkitab mencatat ada dua banjir global, yaitu pra-Adam 9000 sebelum Masehi sampai dengan 4656 sebelum Masehi, dan zaman Nuh 3000 Masehi sebelum Masehi sampai dengan 2998 sebelum Masehi. Kisah gelapnya atmosfer bumi pun ada dalam kitab Kejadian. Namun demikian, seorang teolog seharusnya melihat perbedaan, bukan kemiripan yang diperhatikan, seperti cara para arkeolog. Tablet kedua, Lord Enki. Bab 2.1. Tablet ini menceritakan tentang raja yang kalah melarikan diri dari Nibiru dengan rencana untuk pergi ke bumi yang tertutup salju. Pesawat ruang angkasa yang dimilikinya memiliki bom atom di atasnya, dan rencananya adalah meniup jalan melalui sabuk asteroid yang membuat para Anunnaki tidak pergi ke bumi. Bab 2.2 menjelaskan kedatangan raja yang dikalahkan di bumi. Bab 2.3. Tablet ini menceritakan tentang raja yang terkalahkan pada hari-hari pertama di bumi dan menemukan udara buah dan ikan yang baik. Juga ditemukan jejak emas yang dibutuhkan planet Nibiru untuk memperbaiki atmosfernya. Dia memanggil raja baru Nibiru dan ingin membuat kesepakatan. Tablet ketiga, Lord Enki. Bab 3.1. Tablet ini menceritakan tentang raja yang dikalahkan mencoba untuk menyogok raja baru dengan pengetahuannya tentang emas di bumi dan agar kepemilikan kerajaannya dipulihkan.
Bab 3.2. Bagian ini memuat akhir negosiasi. Sebuah tim akan dikirim ke bumi untuk melihat apakah ada emas. Jika ada emas, raja yang kalah akan membuat pertandingan gulat lain dengan raja baru untuk tahta. Bab 3.3. Video tablet berikut ini memuat Anunnaki yang bepergian ke bumi. Mereka sebentar berhenti di Mars untuk mencari air. Pesawat ruang angkasa mereka tampaknya juga dapat berjalan di atas air. Kemudian mereka melanjutkan ke bumi dan mendarat di sana. Bab 3.4. Bagian ini menceritakan tentang 6 hari pertama di bumi dari tim advance mahir dari Anunnaki. Banyak makanan, air, ikan, dan binatang. Bab 3.5. Bagian ini menggambarkan pemimpin tim Anunnaki yang menyatakan hari ke-7 sebagai hari istirahat. Logam diolah dari perairan. Hari, bulan, tahun diberi nama oleh mereka. Bab 3.6. Bagian tablet ini menceritakan tentang pencarian dan menemukan emas, namun tidak dalam jumlah banyak. Bom atom yang tersisa pada pesawat ruang angkasa yang dikalahkan dibawa keluar dari pesawat ruang angkasa dan disembunyikan di sebuah goa. Mereka tidak lagi digunakan untuk membuat jalan melalui sabuk asteroid. Seorang anggota tim Anunnaki meninggalkan bumi untuk membawa keranjang emas pertama ke Nibiru. Tablet keempat Lord NG. Bab 4.1. Tablet ini dimulai dengan pesawat ruang angkasa dengan keranjang emas pertama yang tiba. Pesan telah diterima dari bumi. Setoran emas yang lebih besar ada di bawah tanah. Seorang Anunnaki tingkat tinggi ditempatkan untuk bertanggung jawab atas operasi bumi. Dia meninggalkan Nibiru dan tiba di bumi. Bab 4.2. Bagian dari tablet ini tentang raja baru di Nibiru yang datang ke bumi untuk melihat sendiri di mana emas berada di bawah tanah. Sebuah rencana berkembang untuk melihat siapa anak laki-lakinya yang akan kembali ke Nibiru dan siapa yang akan tinggal dan memerintahkan operasi di bumi. Hal ini perlu dilakukan karena persaingan antara kedua putranya, karena keduanya berhak untuk mewarisi kerajaan berikutnya. Bab 4.3. Bagian ini memuat tentang raja baru dan kedua putranya yang merencanakan banyak untuk melihat pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Ketika keputusan diumumkan, raja yang dikalahkan itu menata ulang kasusnya untuk pertandingan gulat kedua untuk takhta. Pertandingan gulat berakhir dengan raja baru yang mengalahkan lagi raja yang sudah dikalahkan. Setelah berakhirnya pertandingan, raja yang dikalahkan menggigit penis raja baru dan menelannya. Dia terikat dan diikat. Sementara raja baru sedang disembuhkan, perut raja yang dikalahkan membengkak disebabkan oleh air mani dari raja yang ditelan penisnya. Pengadilan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan rajanya yang dikalahkan itu. Anak-anak raja baru itu ingin membunuhnya. Bab 4.4. Bagian tablet ini tentang raja baru yang memutuskan untuk menempatkan raja yang dikalahkan yang diperkirakan akan meninggal karena menelan penis raja baru di Mars di pengasingan saat dia meninggal. Raja baru kembali ke Nibiru dan menceritakan semua yang terjadi dan rencana untuk memanen emas di bumi. Rencananya termasuk membuat stasiun relay Mars dan mungkin bulan. Bumi kembali dirujuk sebagai Eden. Bab 4.5. Bagian ini menjelaskan tentang bangunan peralatan pemindah tanah, pesawat ruang angkasa dan roket yang ada di Nibiru untuk digunakan di bumi. Siklus dan atmosfer bumi yang lebih pendek mempengaruhi Anunnaki. Kelompok Anunnaki yang lebih banyak termasuk beberapa wanita yang memiliki kemampuan penyembuhan meninggalkan Nibiru untuk ke bumi. Mereka berhenti di Mars untuk melihat apakah raja yang dikalah telah meninggal dan untuk memulai sebuah stasiun relay di sana. Sisanya kelompok terus ke bumi.